Halo, jumpa lagi bersama Happiness Story. Kali ini melanjutkan perjalanan saya menuju ke kota Banyuwangi dan sekarang saya setelah nyampe Lumajang dan perjalanan kali ini nanti akan melewati beberapa kota dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Saya mulai perjalanan dari Lumajang karena saya sudah sampai Lumajang setelah di part video pertama kemarin sampai lewat dari Bromo ya sampai Lumajang. Setelah itu nanti saya melewati jalan nasional 3 ini jalur besar ya, jalur besar menuju Lumajang ke mana ini? Lumajang ke Jember ya. Setelah itu nanti saya lewat jalur normal ini ya, jalur lewat Tanggul, lewat Panti dan seterusnya Sumbersari sampai ke Bondowoso. Nah, mungkin teman-teman heran ya, kenapa nggak lewat Gumitir gitu ya? Mungkin terkenal lah ini Gumitir ini ya. Ke bawah ini juga lewat Gumitir. Sebenarnya lebih dekat gitu ya, tetapi memang saya niatkan ke Gumitir nanti rencana saya pulangnya. Nah, pulangnya nanti lewat itu. Nah, ini berangkatnya saya lewat sini. Ya, lewat tengah lah gitu ya, jalur tengah. Jadi ke Banyuwangi ini teman-teman kalau dari arah Malang, arah sini ya. Jadi bisa lewat 3 jalur ini. Yang pertama lewat Gumitir, lewat Kloncing ini atau Jalan Ijen ya, lewat Ijen, lewat jalur Ijen. Ini tengah ini Ijen, ini Ijen ini ya. Ijen, terus yang paling atas itu lewat mana Baluran. Nah, lewat Baluran. Lewat Situbondo terus ya, Baluran. Nah, saya lewat tengah ini ke Bondowoso. Saya ambil jalur ke Ijen. Jadi nanti setelah dari Bondowoso, teman-teman kalau mau ikut ini ambil arah ke Ijen. Intinya ambil arah ke Ijen nanti pasti melewati ini. Dan ini perjalanan ini sangat seru sekali, berkelak-kelok dan tentunya ini belah hutan ya, belah hutan. Saya lihat belah hutan bener. Sudah saya pelajari. Lah ini wisata kawah Ijennya di sini. Terus ini juga ada jalur yang sangat estetik ya, jalur erek-erek Geovet ini nama aja. Jadi jalur ini juga sangat sahdu sekali. Nanti gimana serunya perjalanan saya ini sampai ke Banyuwangi. Dan total kalau dari sini ya, dari ini 194 km sekitar 5 jam. Oke, lanjut ke video lagi. Oke, ini saya sedang nyampe di perjalanan ya, perjalanan menuju kota Jember dan di sini ini saya melewati jalur lintas kota ya, kota Lumajang dan Jember. Ini jalur nasional 3 ya kalau nggak salah. Dan serunya di jalur ini mungkin teman-teman sudah sering yang daerah Jember atau mungkin yang sering lewat sini. Di sampingnya itu ada sungai gitu ya. Selama perjalanan ini ada sungai. Tadi sangat seru sekali gitu. Dan ini juga ada jembatan estetik ya. Mungkin teman-teman daerah sini tahu ya jembatan apa ini. Kalau nggak salah jembatan Tanggul ya. Tapi tolong nanti kalau salah saya dikoreksi juga nggak apa-apa. Saya juga nggak hafal ya. Dan ini saya langsung ya menuju ke kota Jember. Ini ada bis Akas ya. Ya, bis Akas ini masih beroperasi dari Lumajang ke Jember ya. Nah, ini teman-teman saya di sini ini saya nyampe di depannya terminal. Nyampe di depannya terminal Jember. Nah, jadi kalau mau masuk kota Jember, kalau lewat dari Lumajang pasti masuknya itu pasti terminal dulu. Ini kayak di kota saya, di kota Ponorogo itu juga kalau mau masuk kota Ponorogo dari Madiun itu pasti melewati terminal ini. Tawang Alun ya, Tawang Alun Jember. Oke, ini daerah sini sangat macet sekali karena memang ini masih momen Lebaran ya. Ya walaupun video ini sudah agak lumayan lama ya dari Lebaran karena memang saya ngeditnya juga baru nyantai ya ngeditnya dan prosesnya juga lama. Saya lihat dulu gitu ya, saya amati dan alhamdulillah hari ini di part 2 sudah
kali ini ya ke Jember. Artinya saya lupa ya memori saya. Seingat saya jarang sekali ke kota Jember ini. Mungkin pernah ya lewat aja ya mau ke Banyuwangi. Seingat saya belum pernah dapat tugas ke kantor ke sini gitu ya. Kalau saya keluar kota itu biasanya dapat tugas aja gitu. Dapat tugas atau ada momen apa ya pernikahan atau saudara gitu. Saya ingat saya belum pernah ke Jember gitu ya. Dan nah, ini pertama kali saya masuk di kota Jember, seingat saya gitu ya. Dan saya melihat kotanya lumayan, walaupun kota kecil tapi saya lihat sebenarnya juga bilang kecil juga enggak juga ya, karena banyak mall tadi saya lewati, ada Transmart ya kalau nggak salah, terus juga ada apa ya rumah sakit Siolam ya kalau nggak salah ya teman-teman, mungkin dari yang asli dari Jember boleh komen-komen ya. Jadi gimana Jember gitu ya, atau mungkin ada khas, oh itu ada Starbucks juga gitu ya. Wah sedikit promosi nih. Oke, maksud saya kota besar lah gitu ya menurut saya, walaupun mungkin di salah satu ujung di hampir ujung di Jawa Timur gitu ya, tetapi Jember ini juga lumayan gitu ya, karena mungkin bisa jadi banyak perdagangan atau banyak pabrik ya, bisa jadi ya. Nah itu depan itu ya kalau nggak salah ya Siolam yang tinggi itu ya kalau nggak salah ya. Jadi saya pernah melewati itu kok, seingat saya oh ini daerah Jember gitu. Oke, selanjutnya ini saya menuju ke daerah apa ya, keluar Jember ya tentunya. Jadi menuju ke Bondowoso, tetapi tentunya arah ke keluar Jember. Dan nah kalau lurus kan Bondowoso. Jadi dari sini saya selalu mantau arah ke Bondowoso kemana, yaitu saya ikuti walaupun saya menggunakan map, tapi sesekali saya juga melihat apa ya papan petunjuk jalan juga, karena mungkin sekarang ini papan petunjuk jalan sudah sangat banyak dan sudah sangat bagus ya, jadi kita tidak usah bingung gitu ya. Tapi memang gampangnya memang menggunakan map gitu ya. Dan di depan ini teman-teman, ini adalah alun-alun ya, alun-alun kota Jember ya. Di depannya itu biasanya ada masjid, nah biasanya gitu ya. Jadi tradisi Jawa itu kalau depan ada alun-alun, depannya pasti ada masjid jamek. Apakah itu tadi masjid jameknya kota Jember? Nah, mungkin teman-teman dari Jember boleh komen-komen deh. Dan di Jember ini saya juga nggak tahu ya makanan khasnya Jember itu apa. Nah, boleh deh komen-komen, atau ada makanan di daerah mana gitu ya. Nanti bisa saya datangi gitu, kapan-kapan kalau saya melewati Jember lagi. Dan ini saya langsung menuju ke Bondowoso, dan sepertinya udaranya sudah mulai tidak mendukung ya teman-teman, sudah mulai mendung gitu ya, lihat dari atas itu. Di sini itu sekitar saya masih sekitar jam berapa ya, jam 2-an ya kalau nggak salah ya, jam sekitar itulah setengah 2-an gitu ya, saya nggak begitu hafal tapi seingat saya sekitar itu gitu. Dan ini perjalanan saya ini perjalanan dari kota Bondowoso menuju Jember menuju ke Bondowoso. Kalau dilihat dari map itu hanya lurus saja gitu ya, kalau dilihat dari map ya hanya lurus saja. Jadi perjalanan Jember ke Bondowoso itu hanya lurus saja. Jadi ibaratnya seperti membelah Pulau Jawa lah gitu ya ibaratnya. Kan ya benar-benar membelah. Jadi dari ujung bawah ke ujung atas. Nah, kalau lihat dari peta itu seperti itu. Nah, inilah jalannya gitu. Oke, dan sampai sini teman-teman, saya tidak merekam full ya, karena setelah ini saya kehujanan. Jadi di depan itu seingat saya daerah sini itu saya mengalami kehujanan yang sangat deras. Nah ini, jadi tengah-tengah tadi setelah saya ceritakan ini, di sini sangat hujan sangat deras sekali.
dan saya menggunakan mantel juga sih ini gitu ya. Dan nah, sedikit cerita saja, pas hujan deras ini saya sempat memakai jas hujan. Nah, tentunya. Nah, ternyata kamera GoPro saya itu apa namanya? Setelah ini ya, setelah kehujanan ini singkat saya melepas jas hujan gitu, dan ternyata posisi GoPro saya itu berpindah, artinya kegeser. Nah, kegeser sehingga saya tidak bisa, kegeser itu artinya merekam di bawah gitu ya. Jadi nggak bisa merekam di jalan, dan akhirnya setelah ini perjalanan saya Bondowoso belok, yang kehilangan itu adalah dari Bondowoso menuju ke Kawah Ijennya. Ini saya sangat menyayangkan sekali karena memang jalur situ sangat bagus gitu ya. Dan ya gimana ya, masa mau kembali lagi saya. Ya inilah, mungkin teman-teman punya strategi ya gimana GoPro ini biar apa ya, tidak berpindah, tidak geser dan seterusnya. Memang ya ini pengalaman saya ya, ternyata posisi saya harus ngecek terus gitu ya. Tapi untungnya di selama di perjalanan, karena memang jalurnya indah sekali, maka saya menggunakan kamera 360 saya sebagai cadangan, sehingga masih ada momen masih ada kerekam momen-momen indah saya di jalur. Ini dia langsung berubah ya, warnanya, suasananya. Dan kebetulan alhamdulillahnya setelah hujan deras tadi nyampe di kota Bondowoso itu langsung terang benderang. Jadi yang hujan itu hanya tengah-tengah saja antara kota Jember dan Bondowoso. Untungnya seperti itu, dan saya nyampe di Bondowoso itu udah terang sekali. Saya tadi sempat ketir-ketir sebenarnya. Saya sempat gimana ini gitu. Apa saya harus nginep di Bondowoso? Sempat kepikiran seperti itu pas kehujanan tadi. Karena saya nggak bisa bayangin lewat jalur seperti ini hujan deras, saya nggak bisa bayangin gitu. Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman boleh komen-komen gitu ya. Mungkin ada yang berani, tapi mental saya nggak tahu nanti. Saya sempat kepikiran, ini kayaknya harus nginep Bondowoso ini kalau hujan ya. Nah, alhamdulillah terang gitu ya. Dan alhamdulillah lanjut lagi, dan mohon maaf teman-teman, saya merekamnya menggunakan kamera 360 saya walaupun tidak semuanya. Seperti ini kurang lebih gambarannya jalur Ijen ya, jalur Ijen dari Bondowoso menuju ke Banyuwangi. Nah, itu tadi yang saya kehilangan momen adalah di kota Bondowosonya, terus belok ke jalan belok ke jalan Ijennya, masuk kota-kota Bondowosonya, itu saya kehilangan momen gitu. Nggak apa-apa, mungkin next lah gitu ya, saya akan lewat jalur lain, nanti masuk Bondowoso lagi, lewat sini lagi gitu ya. Tapi mungkin tidak lewat Lumajang, mungkin lewat atas ya. Itu mungkin next lah, kalau memang ada momen, ada waktu, saya buatkan video lagi. Nah, ini di jalur ini alhamdulillahnya rame ternyata. Ya mungkin karena momen lebaran. Jadi ada momen lebaran itu ada untungnya. Jadi ada untungnya itu ya rame gitu ya. Kalau jalan itu rame itu masih oke lah gitu ya. Walaupun saya sendiri di sini, maksudnya solo touring, tapi kalau banyak orang gitu kan tenang aja gitu ya. Coba bayangin kalau lewat ini sendirian, nggak ada orang, tapi ya seru-seru aja sih kalau ada mentalnya, memang mental berpetualang gitu. Gimana teman-teman melihat video ini, pengen mencoba lewat jalur ini? Saran saya kalau teman-teman mau lewat ini, usahakan lewat sini itu kalau bisa pagi aja. Sepertinya sahdu sekali. Dan ya alhamdulillahnya saya ini momennya pas gitu ya, tidak sore. Ini udah sekitar jam 2:30 di sini, jam 2:30 lah, 2:30 nyampe sini, dan syukurnya nggak hujan gitu ya, syukurnya nggak hujan. Kalau dilihat dari karakteristik jalurnya itu sebenarnya nggak tanjakan ekstrim teman-teman. Jadi nggak naik turun, nggak ini, tapi cuma belok-belok aja. Dan jalurnya memang jalur bener-bener belah alas ya, bener-bener kita masuk di alas gitu ya. Dan kalau kita nggak kan yang kadang orang itu masuk alas, tengah alas itu kan pikirannya sudah macam-macam gitu ya. Apalagi ini perjalanan menuju ke Banyuwangi itu pikirannya kan sudah mistis, sudah takut kan gitu. Jadi saran saya, kalau niat kita baik gitu ya, ya sudahlah gitu ya, bahwa
alam ini juga semua ada isinya, tinggal niat kita gimana. Yang penting kita nggak bercanda di sini, nggak ugal-ugalan, saya yakin ya kita akan selamat gitu ya. Itu prinsip saya, sehingga ya saya selama di jalan ya saya nikmati gitu ya. Ada orang ya saya sapa kalau emang orang asli situ gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya aman gitu ya. Jadi tidak semistis yang teman-teman bayangkan gitu ya. Saya nggak tahu ya, teman-teman mungkin pernah lewat sini, pernah punya pengalaman buruk lewat sini, boleh deh komen-komen gitu ya. Termasuk juga ini ya, kerawanan gitu ya. Apakah ada begal, perampok dan seterusnya, saya juga nggak tahu gitu ya. Wes saya modal bismillah aja lewat sini. Nah, semua harus dihadapi gitu ya. Itu prinsip yang saya hadapi gitu ya. Ketika ada sesuatu hal ya sudah dihadapi gitu. Nah, ini menggunakan kamera 360 saya. Dan mohon maaf juga saya cepat-cepatkan juga ya ini. Nah, oke. Sedikit cerita saja teman-teman ya. Ini terus di hutan terus ya ini ya. Jadi sedikit cerita saja, walaupun ini cerita ini agak mistis ya. Saya juga merasakan gitu ya. Tiba-tiba di tikungan gitu ya, tiba-tiba di tikungan itu saya merasakan ini merinding yang nggak karu-karuan gitu. Ini tubuh saya tiba-tiba tuh merinding nggak karuan. Nah, saya nggak tahu itu kenapa gitu. Dan ya sudah gitu ya, ya sudah gitu ya. Ada orang, pertama itu ada orang ya sudah saya ada orang saya sapa gitu ya sudah gitu. Akhirnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, sempat lucu juga sih gitu ya, saya sempat membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu ternyata tambah parah gitu kan. Akhirnya solusinya apa, ini konyol, ini pengalaman konyol, tapi saya nggak kerekam di video ini, mungkin momennya nggak pas saya rekam gitu. Jadi sedikit cerita saja. Jadi akhirnya kebetulan ada anak-anak muda gitu ya, setelahnya itu tuh ada anak-anak muda yang nongkrong gitu. Langsung saya berhenti di situ, saya nggak kenal, saya pura-pura nyapa gitu. Saya nggak tahu kok tiba-tiba punya ide gitu ya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, setelah saya ngobrol gitu, saya pura-puranya ya apa coba, pura-pura tanya jalan gitu, apakah ini benar ke Jalan Ijen gitu. Anak mudanya itu ya agak sedikit kaget gitu saya tanya itu, padahal bapak ini pakai map kok masih tanya gitu. Terus setelah ngobrol saya sudah agak tenang, terus ya sudah saya pamit, tapi saya nggak cerita. Sebenarnya saya ngobrol dengan anak-anak muda itu harapan saya biar ada temennya gitu. Dan setelah saya ngobrol itu hilang, memang sudah hilang. Dan akhirnya saya lanjut lagi, wis bismillah lagi gitu ya, lanjut lagi, dan setelah itu aman gitu, setelah itu aman. Ya sudah, alhamdulillah sampai Banyuwangi. Nah, itu sedikit cerita saja ya. Ini serah teman-teman percaya enggak cerita saya, tapi itulah yang terjadi gitu. Dan tapi saya nggak bisa, kebetulan aja nggak ini ya, nggak sempat melihat apa-apa, tetapi saya merasakan saja. Nah, ini pengalaman seru saya perjalanan menuju ke Banyuwangi. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang serupa di daerah sini gitu ya, boleh deh komen-komen gitu ya. Ini pengalaman saya real gitu ya. Tapi selain itu ya, apa yang saya dapatkan di sini tuh, saya merasa tenang gitu ya, karena memang pemandangannya bagus sekali dan sepi ya. Kalau pas sepi gini ya, nah ini di video sini kan sepi, jalannya lurus gitu ya. Itu tuh ya apa ya, saya merasa bahwa wah, hidup ini sebenarnya luar biasa sekali. Di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia ini saya merasakan bahwa nikmat itu luar biasa sekali. Rasa syukur yang terjadi adalah rasa syukur kalau saya ya. Jadi rasa syukur yang luar biasa yang saya dapatkan ketika saya dapat momen-momen kayak gini. Indahnya tempat kita, bumi kita gitu ya, masih ada pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Kapan hari saya di Ponorogo aja, agak pinggiran aja ya, saya juga dapat momen-momen hampir mirip seperti ini. Jadi dimanapun berada di bumi kita Indonesia ini, jalannya luar biasa estetik sekali, indah sekali gitu ya. Jadi itulah yang harus kita syukuri, seberat apapun masalah kita, tapi kalau kita melihat seperti ini gitu ya, melihat daerah kita, pemandangan, dilihat
alam kita yang sebegitu kayanya seperti ini, saya rasa kok jadi enteng ya gitu ya, bahwa ternyata ada sisi-sisi lain yang harus kita nikmati gitu ya. Kadang kita melihat sesuatu itu kadang memang melihat sesuatu hal yang nggak kita miliki gitu. Dan kadang keindahan-keindahan yang di sekitar kita tuh lupa gitu. Karena apa yang kita kejar itu sesuatu hal yang memang kita nggak bisa meraihnya gitu. Nah, tapi kalau sekitar kita itu kadang kita nggak bisa menikmati. Karena apa? Karena yang kita lihat adalah sisi-sisi yang lain. Nah, ini sedikit story aja gitu ya, story bagaimana membangun hidup yang bisa happiness atau bahagia gitu. Jadi kadang itu kebahagiaan itu memang ya harus dicari, tapi tidak hanya dicari saja, tapi memang harus ditaklukkan juga gitu ya. Karena kalau hanya dicari aja, kalau saya mencari seperti ini, saya bahagia setelah ketika touring ini. Tapi setelah touring saya mungkin hilang lagi kan gitu. Nah, sehingga setelah dicari, setelah itu ditaklukkan. Ditaklukkan itu adalah ya saya mencoba memaknai dari hasil sebuah perjalanan saya, sehingga itu yang akan saya gunakan nanti untuk menjalani kehidupan berikutnya. Wah, seru kan? Oke, gimana teman-teman? Sedikit cerita sajalah, cerita tentang filosofi hidup, karena memang ini yang saya tunggu-tunggu, lewat jalur ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi tenang, sepi gitu ya. Dan nanti masih banyak ya trek-trek yang lain yang akan saya lewati. Nanti simak aja terus lah video saya ini sambil mendengarkan celotehan-celotehan saya. Nggak tahu lah, kalau menurut teman-teman bermanfaat, alhamdulillah. Kalau menurut Anda teman-teman nggak bermanfaat, ya dilihat aja pemandangannya yang indah. Semoga ikut merasakan kebahagiaannya. Oke, di sini juga sudah lumayan rame ya. Jadi sepanjang perjalanan ini untungnya ini momen-momen lebaran gitu ya. Saya sering sekali bilang seperti itu, karena memang kalau momen lebaran itu banyak yang wisata gitu ya. Anak-anak muda itu banyak, tadi rombongan-rombongan anak muda itu banyak perjalanan menuju, mungkin teman-teman lokal ya, mahasiswa lokal ya kayaknya. Remaja lokal kayaknya ya, mungkin daerah Lumajang, daerah Bondowoso mungkin ya, daerah Bondowoso dan daerah Ijen tentunya, daerah situ, daerah Banyuwangi. Ini kan Banyuwangi Bondowoso, jadi daerah-daerah orang dua kota itu ada yang ke Bondowoso, ada yang ke melewati lika-liku hutan yang sangat panjang, dan akhirnya saya ketemu jalur ini. Ini sepertinya sudah posisi di tengah ya. Dan jalur yang saya lewati ini namanya Jalan Ijen ya, Jalan Ijen gitu ya. Jadi Jalan Kawah Ijen. Jadi mulai dari Bondowoso tadi sampai sini itu namanya jalur Kawah Ijen. Nah, ini momen yang epic juga. Wah, sore-sore ini sekitar 4:30, jam 4-an sekitar itu
Ini momen yang epic sekali juga di daerah sini. Jadi sudah kayak sunset ya, sunset itu dan kebetulan cerah gitu ya. Wah, saya dapat momen yang indah sekali di daerah sini. Nah, ini mungkin apa ya? Ya rezeki lah gitu. Kalau bisa boleh bilang rezekinya orang touring gitu. Rezeki saya ini ya kan. Mungkin teman-teman ngikuti pas ke sini pas hujan. Wah, gitu kan. Kayak seperti yang di apa ya, saya pengen melewati jalur Cangar pada waktu itu. Saya berharapnya pas pada waktu ke Cangar itu terang benderang, ternyata hujan. Nah ya sudah gitu ya, saya nggak dapat momen itu. Tetapi hari ini saya dapat momen yang cerah di sini gitu. Oke, mungkin teman-teman tahu ya, ada yang tahu daerah mana ini. Yang jelas ini sudah mulai mendekati ke Ijen ya, mendekati ke Kawah Ijen, sudah mulai deket lah gitu. Terbukti kan kanan kirinya sudah nggak ada hutan kan gitu ya, sudah mulai ya sudah nggak membelah hutan lah gitu ya, sudah mulai pinggir-pinggir. Tapi ini di atasnya gitu ya, tapi nanti apakah masuk hutan lagi, nah kan gitu sepertinya ya. Jadi membelah hutan, terus ada perkampungan, terus masuk hutan lagi, kurang lebih seperti itu nanti perjalanan saya ini. Oke, ini saya sudah nyampe di mungkin mendekati Bondowoso ya, dan ini ada apa ya? Ada kayak pos penjagaan gitu ya. Dan tadi saya beberapa kali nemu pos penjagaan, tapi saya di situ tulisannya wajib lapor gitu ya, tetapi nggak ada petugasnya. Saya lihat pelan gitu, nggak ada petugasnya sama sekali. Saya lurus aja dan saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin teman-teman boleh komen ya, saya serius nanya ini gitu ya, pos penjagaan itu gimana, apa memang jalur ini memang jalur tidak umum atau harus lapor atau seperti apa, atau ini masalahnya di Kawah Ijennya itu ya, jadi masuk situ harus bayar, ada tiketnya dan seterusnya. Ini tadi kan udah sore ya masalahnya, atau mungkin kalau pagi gitu harus bayar, ada tiket seperti masuk di Bromo itu ya. Mungkin teman-teman yang sering lewat sini boleh deh komen-komen ya, biar jadi informasi saja itu apa gitu. Saya juga ini saya lurus saja tadi, saya melanggar apa enggak gitu, saya nggak tahu, jujur aja nggak tahu. Dan ini ya jalurnya juga lurus lagi masuk di kawasan Ijen sebenarnya sudah ini ya. Nah, oke, ditunggu ya teman-teman komennya.
ternyata tebakan saya salah gitu ya, dan ternyata masuk hutan lagi tadi. Oke, saya tadi tidak berbicara biar Anda menikmati suasana hutannya, dan ini sudah mulai masuk sudah kayaknya udah mau keluar hutan lagi gitu ya. Jadi masuk hutan keluar lagi, masuk hutan keluar lagi, sepanjang itulah kurang lebih perjalanan saya, walaupun tidak saya terus-terusan ya saya video. Jadi sebenarnya ada momen-momen yang sangat epic sekali gitu ya, yang saya ceritakan tadi gitu ya, yang ceritakan tadi saya nggak kerekam gitu ya, saya juga sudah ngeblank gitu ya, nggak kerekam. Kalau Anda kan kerekam, keren sekali itu tadi gitu. Nah ini dia perjalanan saya. Dan nah ini Ijen Geopark. Nah sudah sampai Ijen teman-teman. Nah inilah Ijen depan ini. Depan ini sudah nyampe Ijen ya. Nah, perkemahan. Nah sebelah kiri itu ya. Sebelah kiri itu banyak orang yang melakukan camping gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Ijen pasti masuk di sini tadi, terus nah ini ya, masuk di sini terus nanti jalan menuju ke Kawah Ijen, kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut lagi, ini mobil tadi ya, kayaknya saya sempat berhenti tadi, jadi mobilnya terus melewati lagi. Nah setelah sampai Ijen tadi, setelah sampai di parkiran Kawah Ijen, nah kasarannya gitu ya, bukan Kawah Ijen ya, parkiran menuju ke Kawah Ijen tadi, ini juga melewati jalur yang saya lihat di map itu, kelihatan ya map saya itu ya, itu lika-liku berkelok-kelok gitu ya. Dan di sini itu juga ada jalur yang kalau dilihat di YouTube gitu ya, jalur erek-erek gitu. Jalur ini itu jalur juga menyeramkan sekali, jalur yang sangat mistis sekali gitu ya. Kalau saya lihat di YouTube gitu, apakah nanti saya juga mengalami peristiwa yang sebelumnya gitu ya. Simak aja video ini, keseruan video ini. Dan ini juga sudah mulai maghrib gitu ya, jadi saya juga agak gimana ini ya, getir-getir gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Dan ini loh yang saya rasakan itu, jadi momen cerahnya ini, momen matahari, momen sunsetnya ini yang mungkin jarang saya dapatkan, sehingga saya lanjut aja terus. Oke, kapan-kapan saya pengen kesini lagi dari bawah, terus berangkatnya pagi gitu. Kapan-kapan pengen lewat sini lagi. Bikin nagih ya ternyata ya. Lewat jalur-jalur ekstrim kayak gini tuh ternyata bikin nagih dan pengen lagi dan lagi. Dan ngomong motor ya, berbicara motor, saya rasa cukup mumpuni ya motor saya ADV 160 ini. Jalur-jalur ini sendiri ya, kontaknya ini ya sendiri ya. Nah saya nggak tahu nanti kalau misalnya bersama istri saya kalau lewat sini saya yakin masih kuat gitu ya. Yang penasaran tuh lewat Bromo itu kalau sama istri saya nggak tahu ya kuat apa enggaknya. Kalau lewat sini kayaknya masih oke aja jalannya ini. Tapi ini dari atas ya, saya dari atas ke arah ke Banyuwangi ini turun ya, ini mengalami turunan, jadi saya sering ngeremnya. Lah inilah jalur erek-erek ya, jalur erek di daerah sini ya. Jadi sudah maghrib lewat jalur erek-erek gitu ya, sendiri, sepi sekali daerah sini. Saya nggak tahu, sepi sekali daerah sini, karena mungkin orang menujunya ke jalur puncak pendakian tadi ya, mungkin bisa jadi ya. Nah ini masih ada mobil. Nah ini agak ramenya adalah mobil menuju ke Ijen. Kalau malam di sini rame ya, karena orang pada berangkat ke Kawah Ijen gitu ya. Kalau jam 12 saya yakin ramai daerah sini. Jam setengah 2 kayak mau ke Bromo gitu ya kalau di Malang. Oke, itu petanya sudah kelihatan ya, belok-beloknya. Dan alhamdulillah jalannya bagus gitu ya. Dan sedikit cerita ya, ini saya sudah menyalakan ini, saya belum ya, saya lupa ya. Coba nanti dilihat aja perbedaannya. Saya sudah nyalakan lampu tambahan, saya belum gitu. Karena sangat membantu ya ada lampu tambahan. Kalau gelap gini aja sih ADV masih oke-oke aja ya, kalau gelap gini. Tapi kalau banyak dari depan rame gitu, biasanya justru malah nggak kelihatan. Oke,
ini saya bener-bener ngelatih mental saya bener ya teman-teman. Jadi memang berpetualang seperti ini kalau sendiri ya, kalau sama temen tuh masih oke aja lah, karena ada temen yang diajak ngobrol. Ini sendiri kontaknya, ini bener-bener ngelatih mental saya untuk tangguh ya di segala medan gitu ya. Ini masih enak aja, ini masih di Indonesia gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau sudah seperti ini di negara orang gitu ya, di negara orang lain. Jadi tambah lebih keren sekali, mentalnya lebih terasa lagi kan. Nah, seperti para motovlogger yang sudah banyak ya yang berpetualang ke seluruh dunia. Tapi kalau saya kok masih pengen ke Indonesia saja gitu. Karena Indonesia nggak ada habisnya gitu. Sampai saya kayaknya nggak kesampaian semuanya kayaknya ya. Indonesia aja indahnya bukan main gitu. Tapi mungkin beda ya sensasinya ya, kalau keluar gitu mungkin berbeda sensasinya. Di negara orang mungkin merasakan tol gitu ya, atau merasakan jalur besar gitu. Tapi next lah ya, saya nggak tahu tapi belum punya mimpi saya ke sana. Tapi yang jelas mimpi saya keliling Indonesia aja di sela-sela kesibukan saya, sela-sela waktu saya gitu ya. Oke, ini nyampe erek-erek ya, ini jalur erek-erek namanya, belok-belok gak karu-karuan. Ini saya fullkan ya daerah sini, karena mungkin sudah saya mikirnya baterai saya tinggal separuh, terus ini mau udah bentar lagi. Di kilometer saya itu sebenarnya tinggal berapa kilo gitu aja sih, nggak jauh gitu ya. Jadi saya agak tenangnya itu ini sudah mulai mendekati penginapan saya gitu. Dan di penginapan saya ya di daerah sini gitu ya. Kita ibaratnya masih di daerah deket deket jalan ini, searah jalan ini gitu. Sehingga nggak ke kota Banyuwangi gitu. Jadi ya agak tenang gitu ya, bentar lagi nyampe gitu. Walaupun jalurnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau di jam saya itu kelihatan ya, itu sekitar 5:30, berarti kan maghrib ya, bener-bener maghrib bener ini. Wah, sebenarnya nggak baik ya maghrib itu perjalanan, tapi karena saya juga momennya juga wah ini mau berhenti nanti di sini malam, saya mikir sudah lah. Tapi saya sudah sholat, sudah sama, sudah Allah aman lah, bismillah. Oke. Ini sepertinya sudah menggunakan lampu tambahan ya, lampu tambahan saya tambah terang ya, jelas sekali.
Ya belum malam ya maghrib lah, maghrib. Nah, saya melihat bapak depan ini gitu ya, saya berpapasan bapak depan ini seolah-olah wah alhamdulillah ada temen gitu, dan luar biasa sekali teman-teman. Jadi bapak depan ini membawa apa ya, sayur-sayuran ya, menggunakan motor yang sederhana, terus lampunya itu redup sekali gitu ya. Akhirnya saya inisiatif dari belakangnya untuk memberikan cahaya gitu ya, dan alhamdulillah bapaknya agak senang. Sebelumnya itu pelan-pelan gitu, terus saya pepet, saya saja, ayo pak saya barengi gitu, oh ya terima kasih gitu. Dan saya sangat senang sekali, dan apa ya, saya merasa bersyukur aja gitu ya, bahwa apa yang telah saya capai. Dan kalau melihat orang-orang seperti ini, mereka untuk mendapatkan uang gitu ya, dengan mengorbankan nyawanya, ini berat loh ya, berat, dan jalannya jalannya belok-belok, turunan seperti ini kan luar biasa sekali kan, menaruh apa ya, nyawa lah sebagai taruhannya gitu ya, demi keluarga gitu. Dan saya juga nggak tahu ya ini berapa, dijual berapa ya. Kalau kita melihat seperti ini, jadi saya merasa bersyukur, dan ternyata apa yang kita dapat, apa yang kita miliki ya sudah, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita setiap momen bisa menikmati seperti itu, saya yakin hidup kita itu akan enjoy saja gitu. Tetapi kalau kita melihatnya selalu yang di atas gitu ya, mungkin kita akan sengsara terus gitu ya, atau kurang terus lah gitu ya. Inilah filosofi kehidupan teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kalian, selalu lihatlah yang mungkin bagi Anda itu sudah apa ya, sudah seburuk-buruknya orang atau seburuk-buruknya nasib gitu. Tapi mungkin ada lagi ya di bawah kalian yang lebih buruk dari nasib kalian. Kalau Anda melihatnya seperti itu, saya yakin rasa syukur itu akan ada, dan Anda akan enjoy, dan Anda akan bisa memaknai kehidupan itu lebih bijak lah menurut saya. Oke. Dan tips saja ya teman-teman, kan ini sebentar lagi saya nyampe gitu ya, nyampe di kota, nyampe di penginapan dan nyampe di Banyuwangi. Jadi sedikit tip aja kalau mau ke Banyuwangi dari Malang gitu ya, Malang ke Banyuwangi. Ini tadi teman-teman lihat sendiri ya. Jadi saya berangkat jam 9, nyampe di penginapan itu jam 6. Ini kan sudah jam 5.45. Kurang lebih ya sekitar 6.18 itu saya nyampe di penginapan. Walaupun penginapan saya enggak di kota Banyuwangi ya, tapi di arah ke Ijen gitu ya. Dan jadi perjalanan saya ini menurut saya pribadi ini agak keburu-buru gitu. Jadi pengalaman saya mungkin ini sharing aja lah teman-teman ya, sharing aja mungkin buat teman-teman. Kalau dari Malang lah ya, ini konteksnya ya. Jadi kalau dari Malang, yang pertama saya berangkatnya kurang pagi karena kesalahan saya sendiri, kurang disiplin atau pokoknya kurang pagi lah gitu. Seharusnya kalau berangkatnya jam 6, jam 5 mungkin akan lebih agak enjoy. Di sini mungkin sudah mulai jam 4, jam setengah 5 gitu, kayaknya indah sekali. Kalau nggak hujan, kalau hujan ya sudah gitu kan. Nah, jadi saya agak keburu-buru, jujur aja ya, perjalanan saya ini, pengalaman saya ini agak keburu-buru. Karena apa? Karena saya tahu bahwa nanti endingnya itu jalan ini gitu. Saya nggak mau lewat jalan ini itu malam gitu. Maksudnya malam itu ya jam 8, jam 9. Saya nggak bisa bayangin lewat jalur tadi jam 9 malam gitu, saya nggak bisa bayangin gitu ya. Mungkin mental saya belum kuat karena sendiri. Kalau berdua gitu mungkin masih berani saya, tapi kalau sendiri
mental saya belum kuat kayaknya gitu ya. Sehingga agak keburu-buru gitu ya, dan saya berhenti cuma dua kali ya, berhenti itu cuma 2 kali. Yang pertama siang saya di Indomaret, saya nggak ada videonya. Terus yang kedua itu sebelum masuk sini saya sempat istirahat dulu, makan gitu. Jadi saya makan tuh hanya 2 kali, makan pagi sebelum berangkat makan, setelah itu setengah jam 3-an lah kalau nggak salah. Setelah kehujanan itu saya lapar terus makan. Jadi agak keburu-buru. Di jalan itu juga nggak tenang karena jangan sampai masuk sini malam. Nah itulah pengalaman saya, karena memang jalur yang saya tempuh sebenarnya saya sudah melihat gitu ya, sekitar 284 ya kalau nggak salah ya, yang pernah saya cek di map itu ya, total hampir 300 gitu. Dan jadi perjalanan saya menuju ke Banyuwangi itu seperti itu. Dan kalau mau mungkin biar lebih tenang, mungkin ke sini itu jalur ketika pas kemarau mungkin kayaknya asik ya, lagi kemarau gitu, jadi mungkin agak lebih tenang lah. Jadi di jalur hutan tadi gitu kan, kalau kemarau sepertinya seru sekali, tapi mungkin nggak akan dapat hijau-hijaunya. Nah kadang biasanya kan gitu ya, kalau kemarau kan kering ya, mungkin nggak dapat itunya. Oke, kurang lebih seperti itu kisah perjalanan saya, dan alhamdulillah ini sudah nyampe hotel. Nanti akan saya review hotel ini di part berikutnya. Tunggu terus video perjalanan saya menuju ke Banyuwangi. Semoga sedikit cerita saya tadi, sedikit cerita pengalaman saya tadi memberikan manfaat, memberikan makna, atau mungkin teman-teman bisa juga bahkan belajar kehidupan dari cerita yang saya buat. Terus berkarya dan sampai jumpa.